Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1367. Menghormatimu seperti dewa. Tentu saja, ketika tiba saatnya mempertaruhkan nyawaku, aku memikirkan mereka. Termasuk Ye Guan, ketika ia dalam bahaya dan membutuhkan bantuan dari semua makhluk hidup, ia mulai memanggil kekuatan iman semua makhluk hidup. Lalu bagaimana pada waktu-waktu biasa? Apakah Ye Guan pernah melakukan sesuatu untuk miliaran makhluk hidup? Alasan mengapa dia berhenti selama kurun waktu ini adalah karena dia telah memikirkan masalah ini. Semua makhluk hidup berada dalam kesulitan, sekarang masalahnya sudah teridentifikasi. Kita perlu memikirkan cara menyelesaikannya. Memesan, untuk menegakkan suatu tata tertib, tidak cukup hanya mengandalkan buku Guang Xuan Fa. Guang Xuan Fa hanyalah sebuah hukum dan batasan. Tentu saja, dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menjadi tidak sabar sekarang. Langkah pertamanya adalah menyatukan seluruh 10 tanah terlantar, lalu menaklukkan semua keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi di 10 tanah terlantar, membuat mereka bekerja untuknya, lalu membiarkan mereka membantunya membangun dan menyempurnakan ketertiban. Jika dia ingin mempopulerkan metode Guang Xuan dan meningkatkan ketertiban, dia membutuhkan bantuan orang-orang ini, sehingga dia dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Melihat Ye Guan tengah berpikir keras dan terdiam, tak seorang pun berani mengganggunya. Daozi sangat bersemangat. Dia sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut perintah Ye Guan. Dia bahkan sedikit menjijikkan. Bagaimanapun, mereka adalah sekte Kaisar Agung, dan tiba-tiba harus mematuhi perintah orang lain. Jauh di lubuk hati mereka tentu saja tidak dapat menerima ini. Lagi pula, metode Guang Xuan ini merugikan kepentingan keluarga besar seperti mereka. Namun, karena takut akan kekuatan Ye Guan, dia tidak berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, Kaisar Guan yang tampak anggun di depannya bukanlah orang yang baik hati. Tetapi saat Ye Guan mengeluarkan sumber Kaisar, dia tidak lagi merasakan penolakan dalam hatinya, melainkan dipenuhi dengan kegembiraan. Kaisar, jika seseorang bisa menjadi kaisar, apa salahnya mengikuti perintahnya? Dari sudut pandang manapun, ini adalah keuntungan besar. Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah Yanri dan bertanya, berapa banyak pendekar tingkat orang suci sejati yang ada di Sekte Pedang Kaisar sekarang? Yanri berkata dengan hormat, ada 193. Ye Guan ragu sejenak dan berkata, berikan padaku 200. Aku ingin melatih mereka sendiri. Yanri tersenyum dan berkata, ini adalah berkah mereka. Bagi para kultivator pedang, bisa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari seorang kultivator pedang tingkat Kaisar Agung memang merupakan anugerah yang luar biasa. Setelah Yanri pergi, Ye Guan menatap Diling lagi. Klandi sekarang lemah, jangan buang waktu, istirahatlah yang cukup dulu, dan omong-omong sebarkan metode Guang Xuanku. Diling berkata dengan hormat, sesuai perintah Anda. Ye Guan berkata, pergi. Diling dan Daozi membungkuk dalam-dalam lalu mundur. Pertama, Jing Zhao melihat peta di depan Ye Guan. Ada lingkaran merah di bagian paling utara. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Jing Zhao, bawa aku ke kota pertama. Pertama-tama Jing Zhao melambaikan lengan bajunya, dan keduanya menghilang dari tempat itu. Ketika mereka muncul lagi, mereka sudah berada di kota pertama. Di jalan, Ye Guan berjalan menuju kejauhan. Dia tiba-tiba bertanya, Nona Jing Zhao, apakah ada masalah dalam mempopulerkan Xuan Fa di domain pertama?
Pertama Jing Zhao berkata, tidak masalah. Ye Guan mengangguk, kau bisa memberitahuku apa yang sebenarnya kau pikirkan. Awalnya Jing Zhao terdiam. Ye Guan berhenti dan berbalik menatap di Jing Zhao yang masih tidak berbicara. Ye Guan tersenyum dan berkata, ayo makan sesuatu. Sambil berkata demikian, dia membawa Di Jing Zhao ke sebuah restoran, dan mereka berdua memilih tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Setelah Ye Guan makan dan minum anggur, dia berkata, Nona Jing Zhao, kalau Anda punya ide, silakan sampaikan. Pertama, Jing Zhao merenung sejenak dan berkata, 3 masalah utama. Pertama, metode Guangxuan Anda sangat berbeda dari tatanan asli dunia ini. Tatanan dunia ini adalah bahwa klan kekaisaran utama dan sekte abadi utama dihormati, dan keluarga besar dan sekte utama lainnya adalah yang kedua. Secara sederhana, 10 tanah terlantar adalah bahwa yang kuat dihormati. Tetapi metode Guangxuan Anda tidak seperti ini. Mempopulerkan metode Guangxuan pasti akan menemui kendala besar. Ye Guan mengangguk dan berkata, teruskan. Pertama, Jing Zhao melirik Ye Guan, lalu melanjutkan, poin kedua, bahkan jika Anda mempopulerkan metode Guangxuan, bagaimana Anda bisa membuat orang benar-benar mengenali metode Guangxuan Anda? Ini adalah masalah yang sangat besar. Karena jika mereka tidak mengenali metode Guangxuan Anda, itu akan sia-sia bahkan jika Anda mempopulerkannya. Ye Guan mengambil anggur di atas meja dan menuangkannya ke gelas untuk Di Jing Zhao. Silakan. Setelah berkata demikian, dia pun menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Pertama Jing Zhao berkata dengan suara yang dalam. Poin ketiga adalah bahwa metode Guangxuan Anda akan menyebabkan konfrontasi kelas. Anda membiarkan orang-orang di bawah memiliki kekuatan yang kuat, dan kemudian membatasi orang-orang di atas. Dengan cara ini, kontradiksi antara kedua belah pihak pasti akan menjadi semakin serius, yang akan menyebabkan ketidakstabilan di seluruh 10 tanah terlantar. Jika Anda tidak dapat menanganinya dengan baik pada akhirnya, bahkan jika tidak ada konflik besar di 10 tanah terlantar, pasti akan ada arus bawah, dan setiap klan besar dan setiap sekte akan membentuk geng dan bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Ye Guan dan berkata, pada saat itu, kamu mungkin menemukan bahwa tatanan baru mungkin tidak sebaik yang lama. Ye Guan mengambil gelas anggur dan meminum semuanya, lalu berkata, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Pertama, Jing Zhao tidak berbicara. Ye Guan menatap Jing Zhao pertama. Sebenarnya, jauh di lubuk hatimu, kau juga tidak menyukai perintahku, kan? Pertama Jing Zhao mengangguk. Inti dari perintahmu sebenarnya merugikan kepentingan klan besar. Ye Guan tetap diam. Melihat Ye Guan terdiam dan berwajah muram, Di Jing Zhao meliriknya dan berkata lembut, kamu memintaku untuk mengatakannya. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tidak marah akan hal ini. Aku hanya merasa ini tiba-tiba menjadi sangat sulit. Tetapi itu normal. Bagaimana mungkin melakukan ini menjadi mudah? Pertama, Jing Zhao tetap diam. Ye Guan menoleh untuk melihat keluar jendela dan terdiam. Pertama-tama Jing Zhao menatap Ye Guan yang terdiam, dan tampak ingin mengatakan sesuatu namun mengurungkan niatnya. Pada saat ini, makanan disajikan. Makanan Ye Guan hanya beberapa lauk saja. Dia mengambil sumpitnya dan menggigit beberapa suap tanpa berkata apa-apa. Suasana tiba-tiba menjadi hening. Wah, pada saat ini, Di Jing Zhao tiba-tiba menamparkan meja. Dia melotot ke arah Ye Guan dan berkata, jangan menatapku dengan dingin. Kau yang memintaku untuk mengatakannya. Apa kau marah saat aku mengatakan yang sebenarnya?
Apa kau ingin aku menyanjungmu dan mengatakan bahwa kita semua menyukai perintah ini? Ayolah, Kaisar Guan, datang dan gulingkan kami. Kemarahannya mengejutkan semua orang di restoran, dan semua pengunjung restoran memandang ke arah mereka berdua. Ye Guan juga tercengang. Mula-mula Jing Zhao menatapnya, matanya tampak telah berubah menjadi bara api. Ye Guan berkata lembut, "Jangan marah, aku hanya sedang memikirkan sesuatu." Wajah Di Jing Zhao tertutup es dan dia berhenti berbicara. Melihat orang-orang masih memperhatikannya, Ye Guan tidak punya pilihan selain melemparkan kristal peri, lalu berdiri dan menariknya pergi. Setelah meninggalkan restoran, Di Jing Zhao melepaskan diri dari tangannya, tidak menatapnya atau berbicara. Ye Guan mendesah pelan. "Aku benar-benar tidak marah padamu. Aku hanya merasa ini agak sulit. Kesulitannya adalah aku datang ke sini sendirian, dan sekarang tidak ada pembantu yang benar-benar berdiri di sisiku. Meskipun aku telah menaklukkan Sekte Pedang Kaisar, Klan Kaisar, dan Sekte Dao dengan kekuatan dan keuntungan, seperti yang kau katakan, jauh di lubuk hati mereka sebenarnya tidak mengakui perintahku, termasuk kau." Pertama Jing Zhao masih tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya sudah sangat melunak. Ye Guan berkata dengan serius, "Nona Jing Zhao, sejak saya datang ke sini, Anda adalah orang yang paling sering saya hubungi. Setelah periode kontak ini, saya tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat cakap. Jika Anda bersedia membantu saya dengan tulus, maka akan jauh lebih mudah bagi saya untuk membangun tatanan ini." Pertama-tama Jing Zhao menatap Ye Guan sejenak dan berkata, "Apakah kamu ingin mendengar perasaanku yang sebenarnya?" Ye Guan mengangguk. Tentu saja, ekspresi rumit terpancar di mata Jing Zhao pertama. "Kamu terlalu baik." Ye Guan tercengang. Pertama Jing Zhao berkata dengan serius, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu melakukan sesuatu yang akan mengubah seluruh alam semesta. Kamu melanggar tatanan asli. Kamu melanggar kelas. Bagaimana kamu bisa berbelas kasih ketika melakukan hal seperti itu? Belum lagi dunia pertapa kita. Bahkan di dunia sekuler, setiap kali dinasti baru didirikan, berapa banyak mayat yang harus diinjak sebelum dinasti baru ini dapat didirikan? Semua kepentingan asli pada dasarnya harus mati. Dan kamu..." Sambil berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Baru saja, kamu seharusnya membunuh semua keluarga dan sekte Kaisar Agung yang tidak patuh. Kamu ingin menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Tetapi kukatakan kepadamu, hasilnya adalah mereka mengira kamu adalah seseorang yang dapat mereka ajak bernegosiasi. Mereka akan beruntung dan bahkan datang untuk berunding denganmu. Kamu memiliki sumber Kaisar sekarang. Tetapi bagaimana jika kamu tidak memilikinya? Jika kamu tidak memiliki manfaat apapun bagi mereka, mereka akan menolakmu dan berpura-pura mematuhimu. Ini adalah sifat manusia." Ye Guan terdiam. Pertama Jing Zhao melanjutkan, "Jika Anda baru saja membantai mereka, Anda akan menemukan bahwa mempopulerkan metode Guangxuan Anda akan sangat lancar, dan tidak ada yang berani melawan, termasuk Dao Zong. Bahkan jika Anda tidak memberi mereka sumber Kaisar, mereka tetap akan melakukan apa yang diperintahkan kepada Anda. Mengapa? Karena mereka takut mati, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak patuh, mereka akan dihancurkan. Dan setelah mereka melakukan tugasnya dengan baik, Anda akan memberi mereka beberapa keuntungan, dan mereka akan berterima kasih dan menghormati Anda seperti dewa. Jika Anda memberi mereka keuntungan terlebih dahulu, hasilnya adalah Anda harus memberi mereka keuntungan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan apapun di masa mendatang. Jika Anda tidak memberi mereka keuntungan,
mereka hanya akan menuruti Anda dengan acuh tak acuh, berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak mematuhi Anda. Ye Guan tetap diam. Pertama, Jing Zhao tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan seutas sumber kaisar muncul di tangannya. Dia menatap Ye Guan. Berikan aku sehelai sumber kaisar ini terlebih dahulu. Dalam keadaan normal, aku seharusnya berterima kasih dan melayanimu sampai mati. Tetapi situasi sebenarnya adalah aku ingin mendapatkan lebih banyak sumber kaisarmu. Dunia ini terkadang seperti ini. Kebaikan mungkin tidak dapat ditukar dengan kebaikan. Tetapi niat jahat yang semakin membesar. Ini adalah sifat manusia. Ye Guan mendesah pelan. Pertama-tama Jing Zhao menatap Ye Guan. Tatapan rumit terpancar di matanya. Kadang-kadang kamu begitu dalam hingga membuatku takut. Kamu tampak tahu segalanya. Tetapi kadang-kadang, aku merasa kamu seperti anak kecil. Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, jika kamu percaya padaku, maka aku akan melakukan pekerjaan untuk mempopulerkan metode mendalam guangsuan dan kekuatan keyakinan. Kamu tidak perlu ikut campur. Aku akan melakukan semua kejahatan. Ketika aku telah melakukan sebagian besarnya, kamu dapat keluar dan menunjukkan kebaikan dan keadilan. Pada saat itu, mereka akan lebih menghormati dan percaya padamu. Ye Guan menatap Jing Zhao yang pertama, mengapa membantuku? Mula-mula Jing Zhao menatap lurus ke matanya. Karena kamu baik. Bab 1368. Air mani adalah darah. Ye Guan tertegun sejenak. Lalu tersenyum dan berkata, silakan saja dan lakukan urusan si Huang. Lakukan dengan cara yang benar. Lakukan atas namaku, dan jangan menanggung kesalahanku. Jing Zhao yang pertama berkata dengan suara yang dalam, aku akan menjadi orang jahat, dan kau akan menjadi orang baik. Dengan cara ini, kita bisa memerintah 10 tanah terlantar dengan lebih baik. Ye Guan menatapnya dan berkata dengan serius, tidak perlu. Sebelum Jing Zhao sempat berkata apa-apa, Ye Guan berkata, Nona Jing Zhao, ini bukan hal yang mengada-ada, juga bukan kebaikan hati seorang wanita. Bagi saya, ini adalah prinsip hidup. Selain itu, saya tidak ingin Anda merasa dirugikan. Setelah mendengar kalimat terakhir Ye Guan, hati di Jing Zhao tergerak. Dia menatap Ye Guan tanpa berkata apa-apa. Ye Guan melanjutkan, mari kita bicara sambil berjalan. Keduanya berjalan pergi. Ye Guan tiba-tiba berkata, Nona Jing Zhao, saya juga harus memberitahu Anda bahwa musuh saya akan lebih kuat dari yang Anda kira. Pertama Jing Zhao berkata, aku tahu. Ye Guan menoleh menatap di Jing Zhao, agak terkejut. Pertama Jing Zhao berkata, langkah pertama kalian adalah menyatukan 10 tanah terlantar, lalu menegakkan ketertiban di sini, dan melatih kelompok kalian sendiri yang terdiri dari para ahli tingkat atas. Kemudian langkah selanjutnya adalah merencanakan tanah terlantar kuno. Setelah menaklukkan tanah terlantar kuno, tujuan kalian yang sebenarnya adalah tanah kuno. Yang kalian kejar bukan hanya 10 tanah terlantar, tetapi seluruh alam semesta. Kalian harus bersaing dengan para ahli tingkat atas peradaban di tanah kuno untuk memperebutkan dao besar. Setelah menatap Jing Zhao pertama dalam waktu yang lama, Ye Guan tersenyum dan berkata, orang yang paling mengenalku adalah Jing Zhao. Awalnya wajah Jing Zhao sedikit memerah, tetapi segera kembali normal. Dia melirik Ye Guan dengan tatapan aneh di matanya. Pria ini tidak berjuang untuk tempat kecil seperti si Huang, dia berjuang untuk seluruh alam semesta. Seberapa mengerikankah peradaban Sui Ming? Meskipun dia belum pernah ke peradaban Sui Ming, dilihat dari reruntuhan Sui Ming,
peradaban ini pasti sangat mengerikan. Merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia, kekuatan dan warisan sejati peradaban ini benar-benar tak terbayangkan. Terlebih lagi, ada dua peradaban super di tanah lama yang tidak lebih lemah dari peradaban Swimming. Peradaban seperti itu akan membuat orang-orang biasa, bahkan kaisar, putus asa hanya dengan memikirkannya. Tetapi lelaki di depannya tidak takut sama sekali. Bukan saja dia tidak takut, dia bahkan berani berjuang demi jalan yang benar. Dan pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang dimaksud pria di depannya ketika dia berkata kepadanya, "Kamu bisa memiliki visi yang lebih besar." Ye Guan tiba-tiba mendesah pelan. "Sayang sekali sumber kaisarku masih sedikit kurang. Kalau tidak, aku bahkan bisa mengolah sekelompok kaisar dalam waktu singkat." Dia tidak melebih-lebihkan. Tahukah kamu, dia punya menara kecil. Sumber kaisar, awalnya Jing Zhao terdiam. Dia juga ingin membantunya, tetapi di Yuan ini berada di luar kemampuannya. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan menoleh untuk melihat Jing Zhao yang pertama. "Nona Jing Zhao, meskipun Anda telah memperoleh sumber kaisar, jangan mencoba untuk menerobos dengan mudah." Takhta suci berkata bahwa bahkan jika Anda memiliki sumber kaisar, itu tidak berarti bahwa Anda pasti dapat menjadi seorang kaisar. Meskipun Anda sekarang adalah seorang kaisar semu, fondasi Anda masih belum terlalu bagus. Menerobos sekarang sangat berisiko. Pertama Jing Zhao mengangguk sedikit. "Ya," Ye Guan menambahkan, "aku akan membantumu mengkonsolidasikan fondasimu saat waktunya tiba." Ngomong-ngomong, apakah kamu juga memiliki kekuatan garis keturunan? Mendengar perkataan Ye Guan, wajah Di Jing Zhao langsung memerah, bagaikan cahaya pagi. Sebab setelah dia masuk secara tidak sengaja pada malam itu, dia kemudian menemukan bahwa darah dan fisiknya telah ditingkatkan. Lagi pula, air mani adalah darah. Tidak hanya itu, kekuatannya juga telah meningkat pesat, tetapi dia tentu tidak akan mengatakannya dengan lantang. Belum lagi mengucapkannya keras-keras. Memikirkannya saja sudah memalukan. Sebenarnya, jika Ye Guan tahu tentang ini, dia akan sangat terkejut, karena dia bisa melahap garis keturunan gila miliknya. Meskipun itu adalah garis keturunan gila yang tidak lengkap, itu tetap saja garis keturunan gila, dan mustahil bagi orang biasa untuk melahapnya dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Ye Guan berjalan perlahan. Dia tidak menyadari sesuatu yang aneh pada Di Jing Zhao. Ia melanjutkan, "Saya memiliki 3 garis keturunan dalam tubuh saya. Ketiga garis keturunan ini cukup istimewa. Saya akan mencoba membantu Anda meningkatkan kekuatan garis keturunan Anda saat waktunya tiba." Mendengar kata-kata Ye Guan, wajah Di Jing Zhao tiba-tiba menjadi semakin merah, dan dia tidak tahu apakah dia melakukannya dengan sengaja atau tidak. Dia melirik Ye Guan dan merasa lega melihat dia tampak normal. Ye Guan menambahkan, "Tentu saja, kekuatan darah hanya dapat digunakan sebagai pelengkap. Hal terpenting dalam seni bela diri adalah keberanian, ketekunan, dan hati yang keras. Saya pikir kondisi pikiran Anda memiliki beberapa kekurangan, tetapi itu tidak masalah. Anda dapat melakukannya secara perlahan." Pertama Jing Zhao mengangguk sedikit, selembut nyamuk. "Ya." Ye Guan menoleh untuk melihat Di Jing Zhao, dan melihat wajah Di Jing Zhao memerah. Dia sedikit bingung. "Ada apa dengan wajahmu?" Pertama-tama Jing Zhao menggelengkan kepalanya dan berpura-pura tenang. "Tidak apa-apa, hanya sedikit panas." "Panas?" Ye Guan sedikit bingung. Apakah seorang pendeta akan merasa panas? Jing Zhao pertama kali mendongak dan melihat tidak jauh. Lalu buru-buru mengganti topik pembicaraan.
apa yang kita lakukan di kamar dagang paviliun abadi? Ye Guan tersenyum dan berkata, beli sesuatu. Saat mereka berbicara, keduanya sudah memasuki aula utama. Kamar dagang masih semarak seperti biasanya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba melihat ke arah konter telur yang tidak jauh darinya. Di depan konter, seorang pemuda tengah mengantri dengan penuh semangat. Itu Gu Chen. Saat ini, sebuah tanda telah dipasang di depan konter, yang dengan jelas menyatakan peluang memperoleh telur naga. Melihat Gu Chen, Ye Guan mengerutkan kening dalam. Pertama-tama Jing Zhao melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Nona Jing Zhao, apakah menurut Anda beberapa orang akan menjadi lebih baik? Pertama Jing Zhao melirik Gu Chen dan berkata, kecuali mereka memiliki pencerahan besar, tentu saja, kebanyakan dari mereka tidak akan pernah kembali sampai mereka mati. Ye Guan tetap diam. Segera tiba giliran Gu Chen. Setelah membayar uang, Gu Chen berjalan ke samping sambil memegang telur. Dia mengatupkan kedua tangannya dan bergumam, Kaisar memberkatiku, Kaisar memberkatiku. Hanya dengan satu kesempatan, aku bisa membalikkan keadaan. Aku ingin mereka yang memandang rendahku di masa lalu tidak bisa lagi kujangkau di masa depan. Sambil berbicara, dia dengan hati-hati membuka segelnya. Segelnya dibuka, telurnya pecah, dan selembar kertas perlahan melayang keluar. Dengan kata-kata, terima kasih atas dukungan Anda, tertulis di atasnya. Wajah Gu Chen langsung berubah sepucat kertas, dan dia terjatuh ke tanah. Di samping Ye Guan, Di Jing Zhao bertanya, apakah kamu butuh bantuannya? Ye Guan berkata dengan tenang, jika kita membantunya seperti ini, apakah itu adil bagi mereka yang benar-benar bekerja keras? Ayo pergi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama Di Jing Zhao. Namun, dia tidak pergi berbelanja, melainkan langsung meninggalkan kamar dagang Xiange. Setelah keluar, Ye Guan berkata, bantu aku memeriksa kedua orang ini. Setelah beberapa saat, Ye Guan dan Di Jing Zhao tiba di sebuah rumah bobrok. Rumah itu terletak di daerah terpencil, tidak ada seorang pun di sekitarnya dan sangat sunyi. Begitu Ye Guan dan Di Jing Zhao tiba di depan rumah, mereka melihat seorang wanita menyeret seorang lelaki tua keluar dari rumah bobrok itu dengan kereta. Orang tua di gerobak itu napasnya sangat lemah dan batuk-batuk dari waktu ke waktu. Jelaslah bahwa dia sakit parah. Itu adalah orang tua Gu Chen. Ketika melihat Ye Guan dan Di Jing Zhao, wanita itu berkata dengan nada datar, ada beberapa guci tanah liat di ruangan ini. Ambil saja semuanya. Jelas, dia mengira Ye Guan dan Di Jing Zhao datang ke sini untuk menagih hutang. Melihat wanita itu menyeret lelaki tua itu, yang napasnya semakin lemah, Di Jing Zhao mengerutkan kening. Pertama-tama Jing Zhao tiba-tiba meraih lengan Ye Guan, lalu menghilang dalam ruang dan waktu dan mengikutinya. Tak lama kemudian, wanita itu menyeret lelaki tua itu ke suatu tempat terbuka. Wanita itu mengambil cangkul di gerobak dan mulai menggali tanah. Karena hujan, tanahnya menjadi sangat lunak. Setelah beberapa saat, dia menggali lubang. Dia mengukurnya dan melanjutkan menggali. Tak lama kemudian, dia meletakkan cangkulnya, berjalan ke kereta sambil terengah-engah, lalu dengan susah payah menggendong lelaki tua itu turun. Dia menggendong lelaki tua itu ke dasar lubang. Dia dengan hati-hati merapikan pakaiannya yang berantakan, lalu berbaring di sampingnya. Dia memeluk lengan suaminya dan berkata, jangan takut, aku bersamamu. Dalam ruang dan waktu, Di Jing Zhao memandangi dua orang yang berbaring tenang di bawah. Dia memegang erat lengan Ye Guan dan tetap diam.
Ayah, ibu, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Orang yang datang adalah Gu Chen. Gu Chen melihat kereta di kejauhan, dan dia bergegas mendekat. Ketika dia melihat lelaki tua dan perempuan itu tergeletak di dalam lubang, wajahnya menjadi pucat. Ia bergegas masuk, lalu cepat-cepat menggendong mereka keluar sambil berteriak, "Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Kalian..." Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi air mata terus mengalir dari matanya. Orang tua itu menatap Gu Chen dengan marah. Matanya seperti menyemburkan api. Dia berjuang untuk bangkit dan memukuli Gu Chen sampai mati. Tetapi dia sakit dan tubuhnya terlalu lemah. Setelah berjuang sekian lama, dia kelelahan dan akhirnya menyerah. 2 baris air mata mengalir tanpa suara. Ayah, ibu. Gu Chen berlutut dan berteriak keras, "Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Aku benar-benar tidak akan berjudi lagi kali ini." Sambil berbicara, dia tiba-tiba melirik sekelilingnya, lalu mengambil sebuah batu di sampingnya dan membantingkannya dengan keras ke arah tangan kanannya. Wah, tangan kanannya berdarah, tetapi dia tampaknya tidak merasakan sakit dan terus menghancurkan. Melihat hal itu, wanita itu pun buru-buru memeluknya, air mata pun mengalir di wajahnya. Orang tua itu berbaring di kereta dan bergumam, bagaimana keluarga yang baik seperti ini bisa berakhir seperti ini? Keluarga mereka sebenarnya tidak kaya pada awalnya, tetapi mereka sebenarnya baik-baik saja. Dia sendiri juga seorang pejuang, meskipun levelnya tidak tinggi. Penghasilannya sebagai pengawal orang lain sebenarnya cukup besar. Kemudian, setelah Gu Chen memasuki akademi pertama, kehidupan mereka menjadi semakin baik, dan mereka menjadi semakin penuh harapan. Sampai Gu Chen mulai berjudi, semuanya telah berubah. Gu Chen berlutut di tanah dan menangis dengan keras. "Ayah, ibu, aku bersumpah, aku tidak akan pernah berjudi lagi. Aku tidak akan pernah berjudi lagi. Jika aku berjudi lagi, aku akan mati dengan menyedihkan. Tolong berhenti menakut-nakuti anakmu." Lelaki tua yang berbaring di gerobak itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Jika kamu tidak benar-benar mengubah kebiasaanmu, hidupmu." Saat dia berbicara, dia mulai batuk dengan keras, dengan darah mengalir dari sudut mulutnya. Gu Chen buru-buru berkata, "Ayah, penyakitmu tidak serius. Asalkan kamu punya pil penyembuh, kamu bisa sembuh. Kamu tunggu. Aku akan menemukan cara. Aku akan menemukan cara." Sambil berkata demikian, dia menatap wanita itu. "Bu, jaga baik-baik ayah. Tunggu aku. Setelah berkata demikian, dia lari tanpa menoleh ke belakang. Ye Guan dan Di Yijing Zhao mengikuti Gu Chen ke akademi pertama. Gu Chen menunggu dengan cemas di luar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berlari ke seorang pemuda dan berlutut, berkata dengan suara gemetar, "Saudara Yue, ayah saya sakit parah. Tolong pinjamkan saya 50 kristal abadi. Saya akan membalas Anda dengan bekerja seperti sapi atau kuda." Pemuda itu melambaikan tangannya berulang kali. "Terakhir kali kau memintaku meminjam uang, kau bilang ayahmu sakit parah, dan kau masih belum membayarku. Kau memintaku meminjam uang lagi sekarang, dan ayahmu sakit parah. Kakakku, jaga sikapmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan lari. Ketika para murid di lapangan melihat Gu Chen, mereka menghindarinya seolah-olah mereka telah melihat wabah. Gu Chen telah lama terkenal di akademi pertama. Demi bisa pinjam duit, dia malah berani bersumpah demi bapaknya sendiri. Pada saat ini, Gu Chen tiba-tiba berlari ke pemuda lain, berlutut lagi sambil mengepel, dan berkata dengan suara gemetar, "Sao Yun,
ayahku sakit parah dan sangat membutuhkan pil penyembuh. Bisakah kau meminjamkanku 50 kristal abadi? Aku akan berlutut dan bersujud padamu." Pria bernama Sao Yun itu menggelengkan kepalanya. "Kakakku, kau hampir saja menyeretku ke bawah. Untungnya, aku bangun tepat waktu. Kalau tidak, aku juga menasihatimu untuk tidak berjudi dan meminjam uang lagi. Tetapi kau tidak mendengarkan. Sebaiknya kau jaga dirimu sendiri." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Wajah Gu Chen sepucat kertas, dan dia terjatuh ke tanah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang wanita cantik. Wajahnya tampak agak jelek, dan dia ragu-ragu sejenak. Akhirnya, dia menggertakkan giginya dan berdiri serta berjalan cepat ke arah wanita itu. Ketika wanita itu melihat bahwa itu dia tercengang. Gu Chen menundukkan kepalanya, mengepalkan tangannya, dan berkata dengan suara gemetar, "King Yun, bisakah kau meminjamkanku 50 kristal abadi? Aku pasti akan mengembalikannya." Wanita di depannya dulunya pernah menjalin hubungan dengannya. Tetapi kemudian, setelah dia terlibat dalam perjudian, dia menjadi semakin jauh dari wanita itu. Sekarang, wanita di depannya telah memasuki halaman dalam, dan statusnya benar-benar berbeda darinya. Melihat Gu Chen lagi, wanita bernama King Yun itu memiliki tatapan rumit di matanya. Dia hendak berbicara ketika seorang pria tampan tiba-tiba datang dan berkata, "King Yun, apa ini?" Sambil berbicara, pria itu langsung memegang tangan King Yun. Melihat pemandangan ini, wajah Gu Chen tiba-tiba terasa seperti ditusuk jarum. Ia ingin berbalik dan pergi. Tetapi ketika teringat ayahnya yang masih menunggu obat untuk menyelamatkan hidupnya, ia terpaksa menahan diri. King Yun menatap Gu Chen. Tatapan rumit melintas di matanya, dan dia berkata dengan lembut, "Gu Chen, ini ke-6 kalinya kamu memintaku meminjam uang." Gu Chen menundukkan kepalanya. Suaranya bergetar, "King Yun, ayahku benar-benar sakit parah. Tanpa pil penyembuh, dia..." Sebelum dia selesai berbicara, King Yun tiba-tiba mengeluarkan sebuah tas kecil dan menyerahkannya kepadanya. Lalu berkata, "Kamu, jangan datang mencariku lagi." Setelah berkata demikian, dia menarik lelaki di sampingnya dan berbalik pergi. Gu Chen menatap kedua orang yang pergi, memegang tas kecil erat-erat di tangan kanannya, seluruh tubuhnya gemetar. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berlari. Jing Zhao pertama menyusul bersama Ye Guan, dan tak lama kemudian, Gu Chen tiba di kamar dagang Xian Ge. Setelah memasuki kamar dagang, dia berjalan cepat menuju konter obat-obatan. Dan ketika dia hendak mendekati konter obat-obatan, dia tiba-tiba bergegas menuju konter telur. Kembali lagi, dia pasti akan kembali, bersambung.